Efesus pasal 1. Ya. Kita akan baca ayat 15 mulai. Kita akan lihat kebenaran firman Allah ini. Efesus pasal 1. Saya ingin baca ayat ini, kita ikuti bersama-sama. Sudah baca, jemaat di rumah, baca dengan saksama dan perhatikan kata-katanya. Ayat 15 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-23. Mari saudara, kita akan baca ayat. Dalam Tuhan Yesus dan terhadap semua orang kudus, aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Tuhan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Firman Allah ini diawali dengan kata Paulus, dia mengucap syukur kepada Allah. Ayat 15-16, Paulus katakan dia mengucap syukur. Apa yang Paulus katakan ucapan syukur? Karena Paulus melihat jemaat Efesus luar biasa, dikatakan tentang iman dan kasih. Jadi jemaat Efesus ini menjadi kebanggaan Paulus karena apa? Paulus melihat tentang iman mereka dan kasih mereka terhadap sesama anak-anak Tuhan, yang artinya bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh, kemudian mereka memiliki kasih yang sangat luar biasa satu dengan yang lain. Dan itulah kebanggaan Paulus sebagai hamba Tuhan. Saudara, kami juga sebagai hamba Tuhan, kalau kita perhatikan selama ini 2 bulan lebih kita tidak pernah berjumpa. Betapa rindunya kami bertemu dengan jemaat. Ya, cukup lama. Perasaannya mungkin sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Tapi sekarang kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bertemu di kaki Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa jemaat yang saya kasih dimanapun saudara berada, semua saya percaya kita kuat dalam iman. Iman jemaat, walaupun di tengah-tengah situasi yang ada, jemaat punya iman yang kuat, iman yang teguh, punya kasih satu dengan yang lain. Walaupun dalam jarak dari rumah masing-masing kita ibadah, tapi kita tetap memiliki kasih daripada Tuhan. Kasih Yesus membeban hatiku. Haleluya. Dengan kasih Tuhan kita kuat. Pelihara hal ini saudara, agar tetap hidup dalam iman yang kuat. Apapun tantangan, mari kita tetap pertahankan. Karena Paulus katakan, aku bersyukur karena iman mereka, iman yang kuat tentunya, dan kasih mereka yang kuat juga satu dengan yang lain. Ya. Puji Tuhan. Kita bangga karena kita punya Tuhan yang luar biasa, memberikan kekuatan iman.
Dan saya percaya kalau kita ada sampai saat ini sudah bisa beribadah pada pagi hari ini, walaupun dalam jarak jauh, tapi kita semua kuat di dalam Tuhan. Iman kita kuat, kita tetap saling mengasihi satu dengan lain. Ya, puji Tuhan. Saya akan maju lebih jauh tentang apa yang saya katakan mengenai tujuan makna kebangkitan. Saya akan masuk saja kepada ayatnya yang ke-19. Dikatakan ayat, saya akan baca, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Paulus bilang kepada jemaat Efesus, karena mereka punya iman yang luar biasa, bertahan walaupun ada badai yang dihadapi, iman mereka tak kuat, tidak menyerah. Karena apa? Jemaat itu sebagai orang yang percaya memiliki kuasa. Katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya percaya kalau saudara masih bisa bertahan sampai saat ini sebagai jemaat, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena betapa hebat kuasa Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan tetap melayani sampai saat ini. Dan bagi jemaat yang saya kasih dimanapun sudah berada, karena kita punya iman, tak saling mengasihi, dan juga karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa kuasanya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kuasa kita bisa menghadapi semua persoalan. Kita tidak bisa menghadapi persoalan dengan kekuatan kita, tetapi saya percaya setiap persoalan kita hadapi, kita bisa hadapi bukan karena kekuatan, tetapi dengan betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi pertahankan hal ini saudara, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah situasi dunia yang kita hadapi hari-hari ini. Kita dilanda dengan virus corona yang sampai saat ini pemerintah kita masih tetap berjuang. Kita sebagai anak Tuhan juga sampai kita alami seperti ini, tapi saya percaya karena kuat tetap beriman kepada Tuhan. Haleluya. Lalu apa? Intinya saya katakan, kalau kita bisa ada karena kekuatan kuasa Tuhan, karena betapa hebat kuasa Tuhan. Kita tidak sanggup menghadapi semua persoalan yang ada, tapi kita amenkan firman Allah, katakan betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan itu memberikan kita kemenangan, pertolongan. Kenapa jemaat Korintus meragukan kebangkitan? Sehingga Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Artinya Paulus memberikan satu keyakinan bahwa Kristus itu memang benar, fakta sejarah dia bangkit. Dengan Kristus dibangkitkan, kita bangkit dengan kemenangan dari kuasa kegelapan, kemenangan dari dosa yang akan membawa kita pada neraka yang kekal. Tapi dengan kebangkitan Tuhan, Tuhan menang atas maut, atas dosa. Itu buat kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena luar biasa kebangkitan Yesus. Dia membebaskan kita dari kematian dosa. Kita akan memiliki satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang akan datang di surga yang kekal buat selama-lamanya. Dan kita lihat dalam ayat ini, Paulus tekankan bahwa itu terjadi karena betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Saya akan baca terus, walaupun saya akan jelaskan lagi supaya tidak ada yang dilewati. Dan dikatakan bahwa ayat yang ke-22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala, dan dari segala yang ada
jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa, ya, karena dikatakan oleh firman Allah, ternyata kita adalah anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus. Yesus itulah kepala gereja. Kita sebagai jemaat adalah anggota tubuhnya yang satu dengan Tuhan, dan kita tidak boleh terpisah dari Tuhan. Karena kita menerima rahmat Tuhan. Kalau kita terpisah dari kepala, kita tidak akan menikmati berkat Tuhan. Karena kita terpisah, kita harus nyatu, kita harus sejajar dengan Tuhan agar kita menikmati berkat Tuhan. Yesus sebagai kepala, kita sebagai jemaat, Dia akan memenuhi kita. Above all powers, above all kings.